Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, ini hal yang menarik di mana pengacara Pak Jokowi dengan tegas memberikan pernyataan bahwa pada bulan Oktober ini Polda Metro Jaya akan menetapkan Roy Suryo dan kawan-kawannya sebagai tersangka. Tentu kabar ini bukan sekedar isu biasa ya, tapi ini adalah merupakan hasil dari proses hukum panjang yang selama ini ditunggu-tunggu publik. Setelah berbulan-bulan bersuara lantang menyerang dengan narasi ijazah palsu, kini bola panas berbalik arah. Menurut pengacara Pak Jokowi, bahwa bukti-bukti sudah sangat kuat, penyidik telah memegang data digital, dokumen hukum, hingga jejak rekam media sosial yang mengarah pada dugaan penyebaran fitnah dan pencemaran nama baik mantan Presiden Republik Indonesia. Ya enggak, kalau lebih penting, saya doakan Pak bukunya mudah-mudahan ya promosinya berhasil. Oh, berapa eksemplar Pak itu? Apa? Laku berapa eksemplar? Ini sudah 5.000 lebih. Oh, 5.000. Ada 8 tempat yang sudah kami bersurat ya, Pak Wanatua bersurat dan teman-teman lain juga bersurat, Dr. Tifa juga bersurat. Itu kenapa ada 8? 8 itu nanti akan kita bandingkan dan nanti akan kelihatan sebenarnya kami sudah lihat nih ada legislator ada yang melakukan legalisasi tidak pada tempatnya dan tidak pada waktunya. Apa yang salah di mana sih? Nanti itu akan ada. Jadi itu salahnya apa? Karena dia tidak Nanti menjabat itu pada belum saat ketemu. sudah ketemu. Kita sudah punya buktinya. Oke. Cuman nanti itu akan kita gunakan. Ayo kalau berani maju ke pengadilan, ini kita Siapa keluarkan. takut? Siapa takut kalau kita mau ngaji pengadilan? Kenapa? Karena ini untuk membuktikan perkara di Polda di mana kami melaporkan tindak pidana fitnah pencemaran nama baik, termasuk rekayasa IT dan perubahan data IT tanpa izin. Ya. Jadi ini semua bukan sesuatu yang baru, sudah ada, sudah diperiksa. Kalau selama ini mungkin para pihak hadir digelar juga sebenarnya sudah beberapa kali dibahas. Ya. Jadi tidak ada sesuatu yang baru. Bahkan dari adanya ijazah ini buat saya menarik, Mbak Fira. Menariknya apa? Pertama bahwa ijazah Pak Jokowi benar adanya, berkali-kali dilegalisir oleh dekan yang in charge yang berbeda-beda di tahun pada saat dipindahkan legalisasi. Sementara kita tahu setiap ijazah itu kalau legalisasi tentu aslinya harus ditunjukkan pada saat dipindahkan legalisasi. Sementara kita tahu setiap ijazah itu kalau legalisasi tentu aslinya harus ditunjukkan dibandingkan dengan kopinya baru dicap gitu ya. Ini berkali-kali 2005, 2010, 2012, 2019, 2024 oleh dekan yang berbeda-beda di masanya. Artinya apa? Sudah seadanya, sudah disahkan semua fotokopi ini oleh penerbit. Terus apalagi yang belum dipersoalkan. Ini semua yang justru jadi bahan kajian di Bareskim dan akhirnya dihentikan. Kemudian juga Dan menjadi bahan itu kajian di Polda. prosesnya semua bisa dipertanggungjawabkan. Jadi tidak ada seperti tadi tuduhan ada skenario kemudian. Ya boleh saja orang berprasangka berpendapat, tapi kan nanti semua proses hukum yang akan menjawab. Ya. Lalu yang kedua ini yang terang benderang sekali. Tawa kau. Dulu kan seolah-olah dituduh nggak ada tuh ijazahnya Pak Jokowi. Nah kalau nggak ada mana mungkin bisa dilegalisir? Kan dicocokkan dengan aslinya. Kedua, dulu Mas Rizky juga bilang bahwa informasi Mas Taufik nggak ada tuh di KPU fotokopinya. Ternyata sekarang dinyatakan ada. Ada. Artinya kan selama ini informasi simpang siur dan ini yang membuat masyarakat semakin membingungkan ya. Tapi buat saya dari ini semua, saya sih melihat semakin kesini Mas Rizky wajahnya semakin yakin kok ijazah Pak Jokowi ini asli. Gitu. Cuma kembali lagi, ya ini dengan proses ini kan mau tidak mau, saya yakin semua orang juga punya hati kecil lah ya untuk bisa melihat, menilai. Ya. Karena kembali lagi loh, kalau saya juga meyakini ternyata dalam saya menangani kasus ini ternyata ijazah dipalsu, saya akan mundur sebagai lawyer. Gak ada urusan, saya akan mundur, saya juga punya integritas. Tapi semakin saya pelajari juga, semakin meyakinkan bahwa ini ijazah clean and clear. Okay. Bahkan berkali-kali dilapor, kemarin menarik lagi loh oleh Polda ya. Itu dilakukan lapor itu karena menjawab waktu Bareskim itu dikomplain, itu ijazah itu dibandingkannya bukan hanya dengan mahasiswa Fakultas Kehutanan di tahun yang sama, tapi juga dengan mahasiswa Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, sampai ratusan, puluhan ijazah diambil. Termasuk pengesahan skripsi, diambil juga dari fakultas-fakultas pada saat dipindahkan legalisasi. Sementara kita tahu setiap ijazah itu kalau legalisasi tentu aslinya harus ditunjukkan dibandingkan dengan kopinya baru dicap. Gitu ya. Ini berkali-kali 2005, 2010, 2012, 2019, 2024 oleh dekan yang berbeda-beda di masanya. Artinya apa? Sudah seadanya, sudah disahkan semua fotokopi ini oleh penerbit. Terus apalagi yang belum dipersoalkan. Ini semua yang justru jadi bahan kajian
di Bareskrim dan akhirnya dihentikan. Kemudian juga Dan menjadi bahan itu kajian di Polda. prosesnya semua bisa dipertanggungjawabkan. Jadi tidak ada seperti tadi tuduhan ada skenario, kemudian Ya boleh saja orang berprasangka berpendapat, tapi kan nanti semua proses hukum yang akan menjawab. Ya. Lalu yang kedua, ini yang terang benderang sekali. Tawa kau. Dulu kan seolah-olah dituduh nggak ada tuh ijazahnya Pak Jokowi. Nah kalau nggak ada mana mungkin bisa dilegalisir? Kan dicocokkan dengan aslinya. Kedua, dulu Mas Rizdo juga bilang bahwa informasi Mas Taufik nggak ada tuh di KPU fotokopinya. Ternyata sekarang dinyatakan ada. Ada. Artinya kan selama ini informasi simpang siur dan ini yang membuat masyarakat semakin membingungkan ya. Tapi buat saya dari ini semua, saya sih melihat semakin kesini Mas Rizdo wajahnya semakin yakin kok ijazah Pak Jokowi ini asli. Gitu. Cuma kembali lagi, ya ini dengan proses ini kan mau tidak mau, saya yakin semua orang juga punya hati kecil lah ya untuk bisa melihat, menilai. Ya. Karena kembali lagi loh, kalau saya juga meyakini ternyata dalam saya menangani kasus ini ternyata ijazah dipalsu, saya akan mundur sebagai lawyer. Nggak ada urusan, saya akan mundur. Saya juga punya integritas. Tapi semakin saya pelajari juga, semakin meyakinkan bahwa ini ijazah clean and clear. Bahkan berkali-kali dilapor, kemarin menarik lagi loh oleh Polda ya. Itu dilakukan lapor itu karena menjawab waktu Bareskrim itu dikomplain, itu ijazah itu dibandingkannya bukan hanya dengan mahasiswa Fakultas Kehutanan di tahun yang sama, tapi juga dengan mahasiswa Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, sampai ratusan, puluhan ijazah diambil. Termasuk pengesahan skripsi, diambil juga dari fakultas-fakultas lain. 118 sampel. Bahkan yang disita semua 505 salah lagi. Ya? 505 saya minta. Ya, 500 sekian. Ini ngomong data sekali aja salah. 500 sekian yang disita. 505. Ini semua dibanding-bandingkan. Yang Satu ya. di-expose, 118. Karena kembali lagi, ini kan harus dijawab juga, harus dipertanggungjawabkan. Ya, saya nggak bilang ini harus ke sidang, tapi kalaupun di sidang kan akan diuji dan terbuka, semua akan melihat. baik. Lalu kedua, ada lagi Mbak Elvira, ini saksi menarik pun ya. juga, saksi pun udah diperiksa di atas 100, terakhir 105. Dan yang menarik di kasus ini Mbak, di Polda itu sudah diperiksa ahli belasan orang. Tidak hanya ahli dari forensik dari berbagai universitas dan institusi yang resmi, termasuk juga dari Fakultas Kedokteran dan segala macam itu. Nanti ini semua bisa akan dilihat dalam persidangan atau setidaknya nanti bisa diakses oleh Mas Roy dan teman-teman untuk juga melihat apa yang sudah ada di penyidikan. Tentu kuasa hukum yang paling mengetahui update paling baru terkait dengan penyidikan yang kemudian dilakukan oleh polisi. Dan kemarin relawan mendesak polisi untuk mentersangkakan teroris Tiva, Roy Suryo dan juga Rizmon Sianipar. Informasi itu juga yang kemudian didapat oleh kuasa hukum dari polisi? Kalau kami sih kembali lagi, biarlah gelar yang akan memutuskan, ya sesuai alat bukti yang ada. Ya, karena kalau kembali lagi loh, dalam menetapkan tersangka itu kalau yang objektif, yang profesional, dia tidak boleh melihat orang, tapi dia melihat alat bukti, kelengkapan alat bukti, termasuk mens reanya, ya etikat jahatnya, niat jahatnya terlihat mampu dibuktikan, ya. Lalu alat buktinya lengkap, ya. Setelah itu dan alur pembuktiannya saling menguatkan. Nah, termasuk terakhir adalah apakah memang orang-orang yang akan ditetapkan ini bisa dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Ya. Kalau ini lengkap, maka siapapun dia bisa diajukan sebagai tersangka. Tanpa perlu mendahului siapa orang. Informasi terakhir mudah-mudahan di Oktober ini sudah lebih terlihat lah. Tinggal kita lihat nanti mungkin apa hasil gelarnya. Akhirnya kebohongan menulang penciptanya sendiri, dan saya berharap publik akan menilai siapa sebenarnya yang jujur dan siapa yang sekedar memainkan panggung opini. Sebab kita tahu bahwa memang selama ini Roy Suryo dengan seluruh gengnya luar biasa bagaimana berupaya keras ingin mempermalukan Pak Jokowi sahabat. Karena itu dengan adanya informasi ini di mana bulan Oktober mereka akan menjadi tersangka, maka saya yakin banyak rakyat Indonesia akan bergembira, dan mungkin saja ada yang kemudian syukuran atas tersangkanya nanti Roy Panci CS ini. Karena di kolom-kolom komentar itu sudah banyak yang menyatakan itu, bahwa kalau mereka jadi tersangka maka saya dengan seluruh keluarga akan melakukan syukuran. Betapa rakyat Indonesia betul-betul sangat muak dengan yang namanya Roy Panci ini. Saya kira demikian sahabat ya, mudah-mudahan video singkat ini ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.